إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak nikmat dan karunia oleh Allah harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menggunakan nikmat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, ada 5 hal yang sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Karena ketika 5 hal ini terjadi kepada umat Islam, kaum muslimin, maka Allah akan timpakan berbagai macam musibah bencana kepada kita kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari jalan Abdullah Ibnu Umar, kata beliau, aqbal alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami seraya beliau bersabda, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tutrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 hal yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, dan aku berdoa kepada Allah agar 5 hal ini tidak pernah dan belum pernah menimpa kalian. Apa itu 5 hal yang dikhawatirkan baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada kita kaum muslimin? Yang pertama, lam tadharil fakhshatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasa fi muta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafimul ladzina madaw. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama, sesuatu yang sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW atas umat ini, yang pertama, tidaklah suatu bentuk kemaksiatan dilakukan oleh suatu kaum dari umatku ini, dan mereka terang-terangan dalam berbuat maksiat, tanpa malu-malu berbuat maksiat. Kata Nabi, fasa fi muta'un wal auja, akan mewabah di tubuh kaum muslimin, akan mewabah kepada kita kaum muslimin penyakit taun, termasuk corona itu taun. Yang kedua, wal auja, dan penyakit kerusakan organ saraf yang sekarang dikenal dengan stroke. Allati lam takun madat fi aslafimul ladzina madu. Yang 2 penyakit ini belum pernah dan belum pernah
dialami oleh umat-umat sebelum kalian. Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ketika suatu bentuk kemaksiatan kepada Allah dilakukan oleh suatu kaum, mereka terang-terangan tanpa malu-malu, termasuk naudzubillah dzalik perbuatan zina. Allah jelas-jelas haramkan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu fahsyatan wa sa'at sabila. Wa sa'at sabila. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Ya, sesungguhnya perbuatan zina suatu perbuatan yang sangat keji, bahkan suatu perbuatan yang sangat kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin mereka berbuat zina dan terang-terangan, ada tempat khusus, bahkan yang datang dimuliakan, dihormati. Kata Nabi, fasafi mutta'un wal auja, akan mewabah kepada kita kaum muslimin penyakit taun. Termasuk corona ada taun. Artinya bahwasanya asal penyakit itu diawali dengan bentuk kemaksiatan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal auja, dan juga penyakit kerusakan organ saraf yang sekarang dikenal dengan penyakit stroke. Ini bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Penyakit stroke belum dikenal di zaman Nabi, belum ada di zaman Nabi, tapi sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya akan mewabah penyakit stroke ketika umat Islam mereka berbuat maksiat dan terang-terangan tanpa malu-malu berbuat maksiat. Ketika wanita-wanita kaum muslimah mereka buka-bukaan aurat, memakai celana pendek, keluar ke toko, keluar ke pasar, keluar ke mall tanpa malu-malu. Yang kecil, yang remaja, bahkan yang tua tanpa malu-malu. Kata Nabi, fasafi mutta'un wal auja, akan mewabah penyakit taun dan juga akan mewabah penyakit stroke. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan hukumannya berupa banjir bandang, tanah longsor, penyakit mewabah, maka dipukul rata. Tidak semua tempat-tempat yang maksiat saja, tempat untuk ibadah terkena. Bukan hanya orang yang ahli maksiat saja yang kena, orang yang ahli taat pun juga kena. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza dartul ma'asi fi ummati amma mau bi'adzabin min indihi." Kalau umatku mereka sudah berbuat maksiat terang-terangan tanpa malu-malu, kata Nabi kita Muhammad SAW, amma mau bi'adzabin min indi, Allah akan ratakan azabnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, amma fim yauma idzin yani unasun salihun? Ya Nabi, apakah di waktu Allah berikan musibah, bencana untuk memberikan peringatan kaum muslimin, di tengah-tengah mereka ada orang soleh ya Nabi? Kalau bala, iya. Di tengah-tengah musibah Allah berikan peringatan kepada kita kaum muslimin agar mereka kembali ke jalan Allah, agar mereka kembali ingat kepada Allah. Karena ketika kita takut kepada Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah. Berbeda dengan takut dengan binatang atau yakni takut pada manusia, semakin jauh semakin aman. Tetapi ketika takut kepada Allah, tidak ada yang aman dari kekuasaan Allah. Maka caranya ketika takut kepada kita semakin mendekat kepada Allah. Maka Allah berikan hukuman, Allah berikan suatu musibah untuk memperingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah. Maka ditanyakan oleh Nabi, ya Nabi, apakah ketika Allah turunkan musibah di tengah-tengah mereka ada orang soleh ya Nabi? Iya, ada. Wa ma yaf'alu ulaik, bagaimana Allah berbuat pada mereka orang soleh? Yusibuhum kama yusibun nas, mereka akan terkena musibah sebagaimana manusia terkena musibah. Tsumma yusiru ila maghfiratin minallah wa ridwana. Tetapi musibah yang mengenai mereka orang soleh akan menghapus dosa-dosa mereka, sekaligus akan mengangkat derajat mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama terkena penyakit, sama terkena musibah, tapi orang yang soleh, musibah itu menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya nanti di yaumil qiyamah. Adapun orang yang ahli maksiat, musibah yang mengenainya hukuman, hukuman siksaan yang disegerakan
sebelum dia mendapat hukuman dan siksaan yang sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua jemaah rahimakumullah, Nabi khawatir yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa siddatil maunah wa juril sultan alaihim. Tidaklah pedagang-pedagang kaum muslimin mereka curang dalam timbangan, mereka curang dalam takaran, kecuali ukhidhu bis-sinin, akan tertimpa kepada kita kaum muslimin adalah paceklik, wasiddatil maunah, bahkan terjadi krisis ekonomi, wajurul sultan alaihim, sekaligus pemimpin yang curang. Yang kedua yang dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika pedagang-pedagang kaum muslimin telah curang, mengurang-urangi takaran, mengurang-urangi timbangan. Katanya 1 liter hanya 900 ml, katanya 1 liter hanya 850 ml misalnya. Atau katanya 20 kilo, 1 kilo ternyata hanya 9 on misalnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ukhidhu bis-sinin. Kaum muslimin akan tertimpa krisis ekonomi. Di mana-mana krisis. Bahkan paceklik, semuanya gagal panen. Padi yang biasa 1 hektar keluarkan 8 ton, tinggal hanya 1 ton. Jagung yang biasa keluarkan 4 ton, hanya 2 ton. Krisis, seluruhnya krisis. Yang ketiga kata Nabi, wajurul sultan alaihim, pemimpin yang curang. Mengapa? Karena pemimpin itu berasal dari rakyatnya. Ketika rakyatnya curang, maka pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang curang. Maka untuk memperbaiki agar pemimpin kita baik, dimulai dari kita, dimulai dari keluarga yang baik, masyarakat yang baik, maka akan muncul pemimpin yang baik pula. Kita nggak bisa, ya, dan tidak mungkin umat yang buruk, jarang sholat, puasa juga tidak, semuanya tidak, pemimpinnya Umar ibn Khattab nggak mungkin. Karena pemimpin baik itu cerminan dari rakyatnya yang baik. Pemimpin yang buruk cerminan dari masyarakat yang buruk. Maka ketika kita mendambakan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, dimulai dari masyarakat yang jujur, dimulai dari masyarakat yang amanah. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, yang dikhawatirkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatru minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Dan ketika orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin, mereka sudah tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Orang yang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang yang mungkin belum mencapai nisabnya, dia juga tidak mau mengeluarkan infak sedekahnya. Padahal sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang muttaqin, sifat orang yang beriman, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya, yunfikun, dia mendermakan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari harta orang yang kaya, sebagian harta orang yang kaya, zakatnya. Yang mana zakat ini akan membersihkan dosa-dosa mereka, menghilangkan sifat-sifat bakhil mereka, sekaligus membersihkan harta dari kotoran-kotoran harta, baik yang haram atau yang mutasabiyah. Ketika yang kaya sudah tidak mau keluarkan zakatnya, kata Nabi, muni'ul qatru minas sama, Allah akan tahan curah hujan dari langit. Walau lal bahaim lam yumtaru, andai saja bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada binatang-binatang yang ada di permukaan bumi itu, Allah nggak akan pernah turunkan air hujan kepada kita manusia. Artinya hujan yang diturunkan bukan karena rahmat kepada kita, bahkan rahmat kepada binatang-binatang. Jamaah rahimakumullah, peringatan yang ketiga yang dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita sudah bakhil, pelit, tidak mau mengeluarkan sedikit pun harta kita untuk di jalan Allah, untuk pembangunan masjid,
untuk pembangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam, untuk menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW akan ditahan curah hujan dari langit. Andai saja bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada binatang yang melata di permukaan bumi itu, kita manusia tidak akan pernah diberikan curah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika itu terjadi kepada kita kaum muslimin, Allah akan turunkan musibah dan bencananya. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa hada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Dan ketika kaum muslimin mereka sudah tidak mau peduli dengan hukum Allah, tidak peduli dengan hukum Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau belajar Al-Quran, tidak ada yang mau memahami bagaimana tafsir Al-Quran, tidak ada yang mau mempelajari bagaimana pemahaman Al-Quran, tidak ada yang mau mempelajari hadis Nabi, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana mandi janabat yang benar, bagaimana tayamum yang benar, dan ibadah-ibadah yang lain yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita hanya ikutan orang-orang mengatakan A, kita ikut A, B, kita ikut B. Padahal Nabi telah rinci ajarkan bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara tayamum yang benar, bagaimana cara mandi janabat yang benar. Semuanya diajarkan Nabi. Bahkan Nabi telah bersabda, taraktu fikum ala mislil baydha lailuha kannahariha la yazi'u anha illa halik. Aku tinggalkan kalian atas agama yang putih bersih, ibarat benda dilihat di waktu malam hari seperti dilihat di waktu siang hari. Saking jelasnya Islam. Mengapa sekarang remeng-remeng? Dalam wudhu saja kadang-kadang berbeda, dalam tayamum saja berbeda, dalam mandi janabat berbeda, karena kadang-kadang orang yang bukan ahli agama menjelaskan masalah agama, sehingga malah ruwet sudah. Mestinya orang yang fak agama, yang betul-betul yakni mengkhususkan dirinya untuk memperdalam agama, dia yang mengajarkan pada umat, bukan dagelan ngajarkan agama, penyanyi ngajarkan agama, rusak agama ini selalu. Ya, Islam akan terjaga kemurniannya ketika orang-orang yang mengajarkan Islam, orang yang ahli, tafsirnya pintar, usul fikihnya ahli, mustalah hadis juga ahli, semuanya ahli, maka baik. Tapi kadang-kadang sekarang dagelan taubat langsung ceramah, penyanyi taubat langsung ceramah. Apa yang mau diajarkan? Dia bergelut mulai kecil masalah dagelan, dia bergelut mulai kecil masalah nyanyian. Mana apa yang didakwahkan? Maka semakin ruwet. Padahal Nabi telah tegaskan, Islam seperti barang yang putih bersih, dilihat di waktu malam seperti dilihat waktu siangnya. Sangat jelas. Sekarang remeng-remeng. Bagaimana hukumnya jimat, bagaimana hukumnya sesaji, bagaimana hukumnya sikap. Banyak orang yang nggak ngerti kadang-kadang. Kata fulan boleh, kata fulan nggak boleh. Mengapa itu terjadi? Karena banyak orang yang bukan ahli dalam agama menjelaskan masalah agama. Maka kata Nabi, ketika kaum muslimin mereka sudah nggak peduli dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya Muhammad SAW, maka kata Nabi, sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, Allah akan kuasakan atas negara-negara kaum muslimin musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim, maka mereka orang kafir akan mengambil sebagian kekayaan kaum muslimin. Negara kita Indonesia ini negara yang super kaya raya. Lautnya ya banyak orang yang nyuri tanpa diketahui. Jadi sumber
laut yang kita miliki luar biasa. Belum lagi hutannya, semuanya luar biasa di Indonesia ini. Ketika kita memiliki pemimpin yang jujur, rakyat yang jujur, semuanya jujur, kita Indonesia menjadi negara yang paling kaya seluruh dunia itu. Mengapa? Hanya jagung dilemparkan langsung bisa tumbuh itu. Padi dilemparkan juga langsung tumbuh itu. Di Saudi Arabia, jangankan padi, rumput saja nggak bisa tumbuh. Rumput nggak bisa tumbuh, apalagi padi, apalagi jagung. Tapi mereka negara kaya raya, luar biasa. Ya, bensin murah. Saya kira beras murah sini, ternyata murah sana. Buah-buahan saya kira murah di Lumajang, ternyata jauh lebih murah di Saudi Arabia. Bahkan semuanya lebih murah. Saya terheran-heran. Jadi saya lihat, jangankan padi, jangankan jagung, rumput saja nggak bisa tumbuh. Tapi semuanya serba murah. Barang-barang elektronik murah. Ya. Mengapa? Karena rakyatnya, masyarakatnya betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikumandangkan adzan, mereka langsung buyar sudah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hari Jumat, polisi mengoperasi, bukan siapa, mengoperasi para penjual yang mereka tetap nekat jualan. Ketika diketahui hari Jumat mereka masih jualan, ditutup untuk selamanya. Gak boleh jualan. Ya, nah kita kan lain. Di sini waktu kita ada khutbah Jumat di pasar rame, masih rame. Kalau Saudi Arabia ada satu saja jual beli, ditutup untuk selamanya. Ya, mengapa? Hukum Allah dan Rasulnya betul-betul terapkan. Maka makmur. Walaupun negaranya sebetulnya sangat tandus, tapi orangnya kaya-kaya. Kata Nabi, ketika kaum muslimin sudah nggak peduli dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kuasakan atas negara-negara kaum muslimin musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir. Mereka orang kafir yang akan mengambil manfaat dari kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kita punya tambang yang luar biasa, sumber alam yang luar biasa. Kadang-kadang yang banyak ngambil keuntungan justru orang-orang non-muslim. Yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad SAW, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alul ba'sahum bainahum. Ketika pemimpin kaum muslimin mereka tidak mau mengambil hukum Allah, ataupun mereka mengambil sebagian, dibuang sebagian. Yang cocok diambil, yang enggak cocok langsung dibuang. Kata Nabi, ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan jadikan pergolakan di antara mereka. Di mana-mana terjadi kerusuhan, di mana-mana terjadi pergolakan. Itu efek daripada ketika pemimpin kaum muslimin tidak mau berhukum dengan hukum Allah ataupun mengambil sebagian, dibuang sebagian. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mematikan kita. Allah yang Maha tahu tentang kebaikan kita baik di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Maka Allah tentukan hukumnya. Dan hukum Allah itu yaliqu likulli makanin wa likulli ummatin wa likulli zamanin. Hukum Allah setelah dibakukan cocok untuk setiap tempat, cocok untuk setiap zaman, bahkan cocok untuk setiap generasi. Di zaman Nabi, wanita pakai jilbab cocok. Di zaman sekarang juga cocok. Di Saudi Arabia pakai jilbab cocok. Di sini pakai jilbab juga cocok. Bahkan di zaman sahabat Nabi memakai jilbab cocok. Di sini, di zaman kita pun juga cocok memakai jilbab. Mengapa? Agama Islam itu yaliqu likulli zamanin wa likulli ummatin wa likulli makanin. Ajaran Islam cocok untuk seluruh zaman, seluruh tempat, bahkan setiap masa. Adapun hukum manusia, kadang-kadang di sini cocok, di negara lain nggak cocok. Hukum yang diterapkan di sini mungkin nggak cocok untuk Malaysia. Bahkan hukum manusia itu sesuai dengan kebijakan pemimpinnya. Waktu saya masih kecil, kalau kita di siang hari pakai sepeda motor,
menyalakan lampu, kita akan digoblok-goblokkan oleh orang. Bahkan kita bisa ditilang Pak Polisi. Sekarang berbeda. Kalau sekarang di zaman sekarang ini pakai sepeda motor nggak menyalakan lampu, kita digoblok-goblokkan oleh manusia. Bahkan bisa ditilang oleh Pak Polisi. Berubah hukum itu. Adapun hukum Islam senantiasa cocok untuk setiap waktu, setiap tempat, dan setiap zaman. Makanya kita diperintahkan untuk belajar, dan belajar. Jamaah rahimakumullah, inilah 5 hal yang dikhawatirkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Jangan sampai umatnya mendapatkan hukuman, jangan sampai umatnya mendapatkan ujian, dan jangan sampai umatnya mendapatkan musibah yang ditimpakan oleh Allah dengan sebab mereka melanggar 5 hal yang dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini, kaum muslimin dimanapun mereka berada, diberikan keteguhan iman, diberikan istiqomah dalam mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, dan meninggal dalam husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.